Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia, NIM 2027074, kelas 1B Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang tindakan korupsi dalam kehidupan mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Nandita Wana Putri, Sarjana Pendidikan, Magister Humaniora. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yakni apa sih itu korupsi? Nah, arti kata korupsi itu secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan juga penyimpangan dari kesucian. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korupsi juga menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, tapi korupsi tidak melulu membahas tentang keuangan negara atau perekonomian negara atau tentang jabatan atau kedudukan, tapi korupsi itu juga bisa dilakukan oleh mahasiswa. Apa saja sih contoh tindakan korupsi di kalangan mahasiswa? Nah, berikut akan kita bahas. Contoh yang pertama yakni numpang nama di tugas kelompok. Nah, ini sering sekali terjadi. Jadi kebiasaan ini termasuk pembohongan publik ya. Setelah itu juga tindakan ini yang pasti menyusahkan teman-temannya ya. Di hadapan dosen dan teman-teman, mereka itu dikenal sebagai anggota kelompok, tapi saat proses mengerjakan tugas, mereka tidak ikut andil sama sekali. Nah, ini sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi di kalangan mahasiswa. Untuk contoh yang selanjutnya yakni mencontek. Nah, kebiasaan mencontek ini susah sekali ya untuk dihilangkan, apalagi pada saat memasuki UTS atau UAS, itu pasti mahasiswa memang masih banyak sekali yang mencontek. Padahal kebiasaan ini menunjukkan tidak percaya pada diri sendiri. Lalu, apa bedanya dengan koruptor yang sudah punya banyak harta tapi tetap mengambil uang yang bukan haknya? Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yakni titip absen dan bolos kuliah. Titip absen dan bolos kuliah ini rupanya telah menjadi kebiasaan yang sudah mengakar ya di kalangan mahasiswa. Ketidakjujuran itu meskipun kecil seperti titip absen dan bolos kuliah, semakin lama akan mengikis integritas mahasiswa, sehingga bukan tidak mungkin kelak mahasiswa akan berani mengadakan integritasnya untuk sesuatu yang lebih besar, karena hal-hal besar itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan. Nah, contoh yang selanjutnya yakni memalsukan data beasiswa. Nah, ini sering kali terjadi, padahal mereka adalah mahasiswa yang dikatakan mampu. Jadi contohnya itu seperti mengisi nilai IPK dan penghasilan orang tua dengan tidak jujur demi memenuhi persyaratan lolos beasiswa. Ini tandanya tidak berperilaku adil ya pada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya yakni memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen. Yang perlu kita ketahui, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau barang dan fasilitas lainnya. Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, gratifikasi ini termasuk salah satu tindak pidana korupsi. Namun, gratifikasi yang dapat ditindak yakni 1 miliar atau lebih seperti itu. Nah, untuk di kalangan mahasiswa sendiri mungkin tidak sampai 1 miliar ya, tapi mungkin berupa barang-barang yang harganya itu tidak sampai 1 miliar, tapi itu sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi di kalangan mahasiswa. Nah, kesimpulannya sendiri yakni mahasiswa memang tidak melakukan tindakan korupsi terhadap uang negara, namun mereka melakukan pelanggaran terhadap hal yang diamanahkan padanya, sehingga bila diposisikan secara setara, sesungguhnya mahasiswa juga berpotensi untuk melakukan korupsi yang sama dengan yang dilakukan oleh pejabat publik. Nah, saran dari saya yakni pendidikan moral itu perlu dievaluasi karena materi yang diberikan dalam pendidikan moral tersebut itu ternyata pengaruhnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sehari-hari. Perlu ada sinergi antara teori dalam pendidikan moral dengan kenyataan hidup yang diamati dan dialami dalam keseharian. Nah, dari 5 contoh di atas, mungkin masih banyak contoh-contoh yang belum saya sampaikan di sini di contoh tindakan korupsi di kalangan mahasiswa, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam contoh tindakan korupsi di kalangan mahasiswa ya. Baik,
Mungkin hanya itu paparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.